Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Asik-asik matematika asik. Ya, hello. Ya, kali ini kita berjumpa lagi dengan saya, Bunida. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi teorema Pitagoras, yaitu tentang kebalikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Ya, langsung saja, mari kita simak pembelajaran kali ini. Yang pertama ada menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pitagoras. Nah, di dalamnya ada kebalikan Pitagoras. Ya, berdasarkan teorema Pitagoras, kita dapat membuat pernyataan yang berkebalikan dari teorema. Nah, teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kebalikan dari teorema Pitagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Ya, yang dimana C kuadrat pada pertemuan sebelumnya yaitu apa? C kuadrat merupakan hipotenusa atau sisi miring, ya. Kemudian, nah, misalkan nih ada segitiga ACB dengan A, B, dan C, panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C. Nah, kebalikan teorema Pitagoras akan mengakibatkan jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Nah, kalau jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di C. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, dalam menentukan jenis segitiga, yaitu setelah mempelajari teorema Pitagoras dan kebalikan dari teorema tersebut yang telah kita pelajari tadi, lantas bagaimana jika kita diberikan ukuran panjang tiga sisi suatu segitiga namun tidak memenuhi persamaan dari teorema Pitagoras? Nah, termasuk jenis segitiga yang bagaimana? Apakah teorema Pitagoras bisa berlaku untuk semua jenis segitiga? Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan teorema Pitagoras berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Nah, lantas bagaimana jika kita menemui atau menemukan segitiga yang panjang sisinya itu tidak merupakan dengan ini teorema Pitagoras? Nah, termasuk segitiga apakah itu? Misal nih, perhatikan gambar berikut ya. Itu ada gambar segitiga ACB ya. Yang dimana itu ada ya segitiga ACB ya. Ini ada A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Jadi panjang A kuadrat ini jika dijumlahkan dengan B kuadrat ini, panjang B kuadrat ini lebih besar dari panjang ini. Nah, merupakan segitiga apakah ini? Kan? Terus kemudian ini. Nah, ini misal panjang A kuadrat plus B kuadrat nih. Panjang A kuadrat ini jika dijumlahkan dengan B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Jadi panjang kedua sisi tegaknya ini, panjang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan panjang ini. Jika ini ditambahkan dengan ini akan sama dengan panjang C kuadrat. Ini merupakan segitiga apakah ini? Kan? Kemudian ini pada segitiga ini ya. Nah, jika ada A kuadrat, ini panjang sisi ini, A kuadrat, dijumlahkan dengan B kuadrat ini, kurang dari panjang ini, kurang dari panjang C kuadrat. Nah, merupakan segitiga apakah ini? Gitu kan? Nah, kita lihat. Untuk segitiga ACB nih ya, ACB itu dengan panjang sisi-sisinya A, ini A panjang sisinya, misalkan A, kemudian B dan panjang sisinya itu C. Nah, jika C kuadrat itu kurang dari, ini kan, C kuadrat itu kurang dari jumlah A
kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB ini merupakan segitiga lancip di C. Di C. Nih, di C lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C nih. Sisi C ini ya, sisi C di hadapan sudut C. Nah, itu merupakan segitiga lancip. Ulangi lagi. Jika panjang C kuadrat ini ya, panjang C kuadrat ini kurang dari panjang A kuadrat plus B kuadrat ini akan merupakan segitiga lancip ya, segitiga lancip. Nah, kemudian jika C kuadratnya itu lebih besar, nah C kuadrat ini, jika C kuadrat ini lebih besar, panjang C kuadrat ini lebih besar dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat, maka disebut atau merupakan jenis segitiga merupakan jenis segitiga tumpul, segitiga tumpul di C. Ya, saya ulangi lagi. Jika C kuadrat nih, panjang C kuadrat ini, panjang ini lebih besar dari panjang A kuadrat plus B kuadrat ini, merupakan jenis segitiga tumpul dengan sudut di C ini ya. Nah, lanjut. Nah, ini suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut, misal nih ya, panjang ada segitiga panjang berturut-turut, sisinya itu 17 cm, kemudian 25 cm dan 38 cm. Nah, apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, misalkan nih diketahui misal sisi yang pertama 17, sisi yang kedua 25 dan sisi yang ketiga 38. Nah, nih misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C. Maka, nah, dari ini misalkan ya, sisi yang terpanjang adalah ini ya, yang 38. Kita misalkan dengan C, berarti kita misalkan 17 ini A ya. A sama dengan ini 17 panjangnya, kemudian B panjangnya sama dengan 25 cm. Nah, apakah segitiga yang dimaksud ini merupakan segitiga siku-siku? Nah, coba kita cek ya. Nah, kita cek. Nah, coba cek berarti C kuadrat ya, kita masukkan kayak rumus teorema Pythagoras ya. C kuadrat itu sisi terpanjang ya, atau hipotenusa. Nah, C kuadrat sama dengan tadi panjangnya berapa? 38 cm. Kita kuadratin. Nah, 38 dikali 38 yaitu sama dengan 1444. Nah, kemudian kita jumlahin kedua sisi ini. Kita kuadratin sisi ini ya, kedua sisi tegaknya ini ya. Misal A kuadrat plus B kuadrat sama dengan, kita masukkan tadi panjang A berapa? 17. Nah, kita masukkan jadi 17 kuadrat ditambah dengan panjang B berapa tadi? 25. Kita masukkan ke sini. Jadi 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat sama dengan ini ya, 914. Nah, coba kita samakan. Apakah panjang C kuadrat ini akan sama dengan panjang A kuadrat plus B kuadrat? Nih, tadi kan panjang C kuadrat 1444, sedangkan panjang dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 914. Apakah sama? Nah, karena C kuadrat tidak sama dengan panjang A kuadrat plus B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Nah, karena panjang C kuadrat ini, panjang C kuadrat ini lebih besar dari panjang ini, A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? Tadi dikatakan apa? Kalau yang C kuadrat itu lebih besar dari panjang ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Di mana ada C kuadrat, ini ya, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul ya. Jadi karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Jadi bukan segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku itu panjang C kuadrat ini sama dengan panjang A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu ya, ingat-ingat.
kalau segitiga siku-siku yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau yang ini besarnya, ini lebih besaran C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, kalau panjang C kuadrat itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga apa? Segitiga lancip ini ya, segitiga lancip. Nah, sampai sini paham? Ya, lanjut ya. Nah, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, sekarang triple Pythagoras tadi kan kebalikan dari teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu kan teorema Pythagoras menyatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jika kita menemukan panjang C kuadratnya itu lebih besar dari panjang A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga apa tadi? Segitiga tumpul. Nah, kalau sebaliknya, kalau yang C kuadrat itu lebih kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, itu merupakan segitiga apa? Segitiga lancip gitu ya. Nah, sekarang kita ke materi menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Nah, maksudnya itu, jika kita menemukan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang misal kayak sisi ada, kita menemukan segitiga panjangnya misal 3, 4, 5. Nah, itu merupakan triple Pythagoras. Nah, kita langsung ya nih coba. Nah, kita menguji triple Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa. Panjang hipotenusa kemarin apa? Merupakan hipotenusa, yaitu merupakan sisi miring ya pada segitiga siku-siku ya. Nah, yakni C kuadrat. Nah, kemudian menghitung A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Nah, misal panjang dari C kuadrat itu sama dengan panjang dari A kuadrat plus B kuadrat, itu berarti merupakan triple Pythagoras. Nah, itu ya. Nah, kita cek ya. Misal nih, bilangan 3, 4, dan 5. Misalkan kita punya segitiga siku-siku ya. Panjangnya yaitu ada panjang 3 cm sama 4 cm dan 5 cm. Nah, akan membentuk teorema Pythagoras, akan membentuk triple Pythagoras karena kita masukkan ya. Misal panjang ini kan dari bilangan 3, 4, dan 5, yang paling panjang atau paling besar yaitu berapa ini? Angka 5 ya. Nah, ini kita gunakan sebagai C-nya ya, C kuadrat. Nah, jadi untuk A sama B-nya itu ini ya, A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 4. Kita substitusikan ke sini, ke A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini kan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, sama dengan 25. Apakah ini akan sama dengan panjang C kuadrat? Yuk kita lihat. Kita ya, ini kan C tadi ya, panjang C ini kan ya 5. Nah, kita misalkan nih C kuadrat berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, ternyata panjang ini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan panjang C kuadrat ini, sama-sama 25. Nah, jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Nah, misalnya jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 5, kita mendapatkan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras. Nah, jadi tadi ya bilangan 3, 4, dan 5 kan merupakan triple Pythagoras. Nah, jika kita mengalihkan bilangan itu ke kelipatannya, itu akan menghasilkan triple Pythagoras juga gitu. Nah, cek coba ya. Nih, tadi ya misal C kuadrat tadi kan 25 ya, 25 kuadrat sama dengan kan C kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Nah, ini coba kita substitusikan ini ya, 15, 20, 25. Nah, misalkan A-nya itu 15 dan B-nya itu 20. Nah, kita masukkan ya.
Ini kita substitusikan, operasikan seperti biasa. Nah, ketemu ini 265. Nah, kan sama kan? C kuadrat, panjang C kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ini merupakan teorema Pythagoras. Nah, jadi ketiga bilangan ini sama ini itu merupakan triple Pythagoras. Nah, tuh. Yuk kita amati. Nah, ini ada cara baru lagi ya. Nah, cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Nah, ini misalnya ada segitiga siku-siku dengan panjang sisinya P kuadrat min Q kuadrat. Ini sama 2P kali Q, ya kan? Untuk sisi miringnya P kuadrat plus Q kuadrat. Kita coba ya mencari triple Pythagoras dari ini ya, rumus ini. Nah, misalkan panjang sisi segitiga siku-siku adalah ini tadi, P kuadrat plus Q kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat, dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Nah, kita akan menguji dengan melakukan kegiatan berikut. Yuk, istilah tabel berikut dengan sebarang dua bilangan asli P dan Q sedemikian sehingga P itu lebih besar dari Q, dengan tujuan untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras. Nah, misal nih, ini panjang P-nya misalkan 2, panjang Q-nya 1. Nah, kita masukkan ke ini, kita substitusikan ke panjang ini, P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, tadi kita masukkan nilai P-nya sama dengan 2, dimasukkan ke sini, jadi 2 kuadrat plus nilai Q-nya itu kan 1, kita masukkan ke sini, jadi 1 kuadrat. Nah, kita hitung seperti biasa, 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan lagi ke sini, P kuadrat min Q kuadrat. Nah, kita masukkan seperti tadi ya, 2 jadi 2 kuadrat sama dengan nilai Q-nya kan 1, jadi 1 kuadrat. Kita hitung seperti biasa, 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 3. Ya, kita ini substitusikan, nilai P-nya kita masukkan, ini masukkan ke sini, nilai Q-nya ini 1, kita masukkan ke sini ya. Nah, ini 2-nya ini ya, 2. Nah, kemudian, nah ini, jadi ini kan tadi panjang P kuadrat plus Q kuadrat kan sini kan ya, kalau kita misalkan yang biasa kita gambar itu kan sini itu ya misalkan dengan A ya, ini A, sini B, ini C gitu kan. Nah, nih, jadi ini sisi terpanjang atau yang sini ya, ini kan sisi terpanjang P kuadrat plus Q kuadrat, berarti yang mana ini kan ya, ini untuk C ya, untuk C-nya. Nah, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus plus B kuadrat. Jadi ini 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 ini 4 kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini 5, 3, dan 4 merupakan triple Pythagoras. Jadi, jika ada segitiga siku-siku yang panjangnya 5, 3, pasti pasangannya 4, 5, 3, 4 gitu ya. Ataupun sebaliknya gitu kan. Nah, begitu juga ini ya, yang kedua ini ya. Nah, juga dengan ini, misal ada panjang segitiga siku-siku, misal panjang A-nya itu 10. Nah, misalkan panjang A-nya 6 misalkan ya, 6, kemudian panjang B-nya 8, pasti panjang ininya, panjang C-nya pasti 10 karena ketiga bilangan ini merupakan triple Pythagoras. Tuh. Ya. Setelah melengkapi tabel di atas, kita sudah menemukan beberapa triple Pythagoras ya. Kalian bisa menentukan triple Pythagoras lainnya berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan. Oke, jadi untuk pendalaman materi, coba kalian nanti ya di rumah itu lengkapi tabel berikut ya, lengkapi tabel yang sudah diberikan ini ya. Kalian tinggal melengkapi ini dilanjutkan, kemudian ini sama ya sampai selesai, sampai sini ya. Kalian lanjutkan seperti yang atas ini ya. Ya. Cukup sekian pembahasan materi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jika kurang
jelas atau kurang paham, silahkan kalian buka sendiri di sumber lain. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.